Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mila Angela. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru di sekolah menjadi hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip kepemimpinan harus dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pemimpin lainnya yang relevan. Peran pemimpin khusus yang meliputi hubungan dengan staf, siswa, orang tua siswa, dan orang lain di luar komuniti tempat sekolah itu berada. Semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki oleh seseorang dalam organisasi, tentu nilai dan bobot strategis dari keputusan yang diambil tentu semakin besar. Sebaliknya, jika semakin rendah kepemimpinan yang didudukinya, keputusan yang diambil mengarah kepada hal-hal yang lebih operasional. Banyak hasil-hasil studi yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat dalam tiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, peran kinerja kepemimpinan menjadi perhatian yang sangat penting. Dalam hal manajemen pribadi sekolah atau MIS, kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan diantaranya yaitu pembinaan disiplin dan pembangkitan motivasi. Yang pertama yaitu pembinaan disiplin. Disiplin menjadi hal yang pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama disiplin diri. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pemimpin. Selain itu, pemimpin harus mampu membantu pegawai mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilaku, serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat penegak disiplin. Adapun strategi yang dikemukakan oleh Taylor and User untuk membina disiplin sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep diri, yang kedua yaitu keterampilan berkomunikasi, yang ketiga yaitu konsekuensi logis, keempat klarifikasi nilai, 5 latihan keefektifan pemimpin, dan yang keenam yaitu terapi realitas. Yang pertama yaitu konsep diri. Dalam metode ini, konsep diri menjadi faktor penting dalam setiap perilaku. Karena dalam menumbuhkan konsep diri, pemimpin disarankan dapat bersikap empatik, menerima dan hangat, serta terbuka, sehingga pegawai dapat mengeksploitasi pikiran dan perasaannya dalam memecahkan suatu masalah. Metode yang kedua yaitu keterampilan berkomunikasi. Dalam metode ini, menjadi seorang pemimpin harus bisa menerima perasaan pegawai dengan teknik berkomunikasi yang dapat menimbulkan kepatuhan dari dalam dirinya. Metode yang ketiga yaitu konsekuensi logis. Konsekuensi logis dalam hal ini yaitu perilaku-perilaku yang salah terjadi karena pegawai telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini tentu mendorong sikap misbehavior dalam diri pegawai. Metode yang keempat yaitu klarifikasi nilai. Strategi ini dilakukan untuk membantu pegawai dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan membantu sistem nilainya sendiri. Metode yang kelima yaitu latihan keefektifan pemimpin. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan metode represif dan kekuasaan, misalnya hukuman dan ancaman melalui model komunikasi tertentu. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, terapi realitas. Dalam metode ini, seorang pemimpin harus bersikap positif dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu pembangkitan motivasi. Motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Adapun dorongan atau daya gerak untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu, dalam materi ini dikemukakan dalam beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Maslow, yang kedua yaitu teori prestasi MC Cleland, dan yang ketiga yaitu penghargaan.
Selanjutnya, saya akan menerangkan ketiga teori tersebut. Yang pertama yaitu teori Maslow. Teori ini menggunakan dua asumsi dasar, yaitu kebutuhan seseorang tergantung pada apa yang dia punya, dan kebutuhan merupakan hierarki dilihat dari pentingnya. Dalam teori ini, Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau psychological, yang kedua kebutuhan rasa aman atau safety needs, yang ketiga kebutuhan kasih sayang atau belongingness and love needs, yang keempat kebutuhan akan rasa harga diri atau esteem needs, dan yang kelima kebutuhan akan akulturasi diri atau needs for self-actualization. Selanjutnya, dalam teori Maslow, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling rendah bila kebutuhan ini belum terpenuhi. Manusia akan terus berusaha memenuhinya sehingga kebutuhan yang lain berada pada tingkat yang rendah. Sebaliknya, apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman atau safety needs. Kebutuhan tingkat 2 ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Misalnya, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Selanjutnya adalah kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan kasih sayang atau belongingness and love needs. Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik sesama jenis maupun lain jenis. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan rasa harga diri atau esteem needs. Kebutuhan ini terdiri dari dua bagian, yaitu penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau need for self-actualization. Kebutuhan ini merupakan yang paling tinggi dibanding dengan kebutuhan yang lainnya dan akan muncul bila kebutuhan lain yang ada di bawahnya sudah terpenuhi dengan baik. Teori selanjutnya yaitu teori prestasi McClelland. Teori ini memusatkan pada satu kebutuhan yaitu kebutuhan berprestasi di atas kemampuan orang lain. Ada 3 kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh McClelland, yaitu yang pertama kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua kebutuhan untuk berafiliasi, dan yang ketiga kebutuhan untuk kekuasaan. Ketiga kebutuhan ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam menentukan prestasi seorang pekerja. Teori yang terakhir yaitu teori penghargaan. Penghargaan atau reward merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Hal ini akan bermanfaat jika dikaitkan dengan prestasi pegawai secara terbuka, sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk meraihnya serta dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.